Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu makanya kita masuk kepada kaji 7 menit aja kita masuk. Kalau udah berbicara tentang 7, kita ingat sab'ul matani. 7 ayat yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang, teringat 7 hari, 7 kali kita bertawaf, 7 hari berada di muka bumi, semua disebut dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya dalam 7 ayat yang diulang-ulang itu ada 1 ayat yang menjadi imam. Bukan hanya di 7 ayat itu saja ia jadi imam, tapi ia imam di 6.665 ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkaulah ya Allah kami menyembah, pada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Bukan kita sembah harta tuh Pak, bukan kita sembah tahta tuh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ibu, Bapak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Fatihah. Ketika Nabi Muhammad SAW duduk bersama seperti duduk bersamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, siapakah sahabat mereka? Sahabat para Nabi dan Rasul, dialah Jibril alaihissalam. Ketika duduk bersama dengan Rasulullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid pertama di halaman pembuka dijelaskan hadis Rasulullah, di saat Rasulullah duduk bersama dengan Jibril alaihissalam, ketika itu Jibril tiba-tiba menonggak kepalanya ke atas. Rasulullah sudah tahu lah itu. Udah nengok ke atas, tahap apa lagi mau pesan mau disampaikan kepada Rasulullah. Maka saat itu disampaikan Jibril lah alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya baginda ya Muhammad, sungguh terbuka kali ini yang belum pernah terbuka di masa kapanpun, di masa siapapun sebelum engkau. Terbuka pintu langit itu karena 2 ayat, 2 surah atau 2 yang turun. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah, dan yang kedua adalah ujung surat Al-Baqarah. Inilah waktu yang paling istimewa. Makanya zaman dulu banyak kali tuan-tuan guru membaca ini ayat, terutama subuh dan isya. Tapi sekarang ibu bingung, bapak bingung kan, semua kajinya hafalan Quran. Kalau ngapal Quran itu Bu, tak perlu di masjid dan di musola. Jadi saya maupun semua ayat itu memang kita punya, tapi ada makanan ayat yang kita sukai dan paling kita suka. Semua di meja itu kita suka, tapi ada hidangan yang paling kita suka. Sampai bini dan laki kita ngatakan, itu suka kali biniku tuh makanan tuh, itu suka kali lakiku tuh makanan itu. Betul nggak Ibu? Halo? Halo? Ibu, itulah senjata ibu dan bapak. Saya suka ketika saya bertakjiah Ustaz, saya bertanya, surat apa yang selalu beliau bahas ini kok sampai begini wajahnya indah. Termasuklah tadi selalu membahas dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
Kalau tak dapat subuh, isya. Kalau tak dapat isya, subuh. Baru kan bisa diputar lagi maghrib sama isyanya atau maghrib sama subuhnya. Tapi kalau hamba suka kali subuh tuh. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan apa yang disampaikan oleh Jibril kepada beliau. Ustadz, kenapa Al-Fatihah ini menjadi istimewa? Yang kedua, di akhir ujung surat Al-Baqarah tadi, Anta maulana, Anta maulana, Anta maulana, fansurna alal qaumil kafirin. Inilah orang kafir nih, sejatinya orang yang tidak mengakui Tuhan. Yang diakui harta dan tahta itulah Tuhan. Inilah yang disebut orang kafir sejati. Yang menuhankan harta dan tahta itulah orang kafir yang sesungguhnya. Maka minta selamatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua hal itu. Apakah kita harus menjauhi dari harta dan tahta? Tidak. Kadal faqru, kadal faqru ayyakuna kufran, kata Rasulullah. Sungguh kefakiran itu mendatangkan kepada kekufuran. Itu kata Rasulullah. Kalau yang tadi kata Allah. Makanya ibu kalau suatu saat jumpa sama saya, misalnya di masjid manapun, kalau udah saya bawa ini, jangan ranai saya ibu. Kenapa Ustadz tuh perlu pilek kok nangis? Itulah kalau udah kita tadi bertajalli kepada Allah. Maka bunda yang dirahmati Allah ya dan rahimakumullah, kata Rasulullah, la salata illa bi fatihatil kitab. Tak sah salatnya kecuali dia membaca Kejamnya Allah ngomong kayak gitu melalui Rasulullah tadi. Tidak. Kenapa? Allah padankan kita. Udah diangkat Allah kita, diciptakan Allah kita sebagai pemimpin di muka bumi ini. Ngapa lagi harta dan tahta itu yang kita jadikan pemimpin? Itu yang membuat abang dan adik bunuh-bunuhan. Itu yang membuat abang dan adik bermusuhan gara-gara harta warisan. Itu yang membuat abang adik kakak yang lupa bahwa bukan emak ayahnya yang meninggal saat ini. Tidakkah dia membayangkan, tidakkah ia membayangkan bahwa ia akan juga mati? Gimana anak-anak menantu nanti mungkin sama seperti dia melakukan buat mak ayahnya yang telah pergi. Gak ada rasa kita ibu, tidak ada rasa kita ya. Kejam kita memikirkan harta tuh, kejam kita memikirkan lahan tuh. Kejam pada apa? Pada ibu dan ayah kita yang telah tiada. Gara-gara harta, gara-gara lahan, kita ribut berkata, bahkan memakai lagi pakaian agama, berparoidlah katanya. Udah paroid pun dibagi, kurang pas ustadznya menjalankan paroid itu. Tak selesai-selesai. Kapan selesainya Ustaz? Tepuk dada tanya selera. Kalau kau mati, bagaimana anak dan cucumu nanti mengkajimu? Samakah mungkin dengan kau mengkaji harta dan tahta yang kau tuhankan daripada Allah Subhanahu wa taala sampai tak ada penghormatanmu kepada orang tuamu yang telah tiada? Begitulah kita akan dibuatkan oleh anak-anak kita nantinya. Na'udzubillah, tuba na'udzubillah. Makanya bunda yanda yang dirahmati oleh Allah, untuk menghadapi semua ini, Bismillahirrahmanirrahim. Semua dimulakan dengan nama Allah.
Apa yang dimulakan dengan nama Allah tuh? Ar-Rahman. Kenapa dirujukkan kepada Asmaul Husnanya Allah yang berawal dengan Ar-Rahman? War-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Dan nanti War-Rahman, Allah yang bagi Pak, Allah yang bagi Bu, maya yang dibagi, opo sing dikei, harta lan tahta kui, harta dan tahta itulah yang dibagi, itu pembagian Allah, bukan pembagian siapa-siapa. Siapa-siapa nih baik jin dan manusia lahir di muka bumi ini tak bebenang satu pun helai badan, helai kain di badannya tidak ada. Tidak ada yang bawa langsung bawa emas dari perut emaknya, tidak ada usahakan emas, kain pun tidak ada selai benang pun dalam tubuh kita ketika dilahirkan dari rahim ibu kita. Maka sadarlah kita bahwa Allah itulah Rahman. Dan Rahmanullah itulah Bapak Ibu, adilnya Allah terlihat. Apakah dia menyembahku, kata Allah, maupun dia tidak menyembahku, tapi aku bertanggung jawab untuk membagikan apapun yang dibutuhkan. Apakah dia yang menyembah Allah maupun yang tak menyembah Allah? Apakah dia yang patuh pada Allah maupun yang durhaka kepada Allah? Tanggung jawab Allah membagikan. Kalau Ibnu Arabi mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Bu, siapapun itu adalah anak kita. Pak, siapapun itu adalah anak kita. Makanya dari kecil kita menjaganya. Bapak Ibu dan Abang Das sekalian yang dirahmati Allah, begitu juga kebalikannya. Saya bilang sama mahasiswa-mahasiswi saya, jangan sekali-sekali kalian membenci orang tua kalian. Pelacurkah ibumu? Perampokkah ayahmu? Tapi tak pernah terpikir olehmu yang kau merasa terhina lahir dari rahim seorang pelacur, hina lahir dari seorang perampok yang terkenal. Tapi kau tak pernah berpikir bahwasanya si pelacur tadi alias ibumu merenggang nyawa ketika melahirkanmu. Terpikirkah oleh kita, Bunda, saat ibu kita mau melahirkan kita, nyawa jaminannya. Bahkan dia mengatakan, Bang, kau kan dah lama jumpa sama aku, kau kan sayang sama aku, kita kan sayang sama jadi warisan kita, anak yang akan menjadi anak soleh dan soleha. Iya dek, kenapa rupanya dek? Bang, anak kita belum sempat melihat dunia ini. Dia udah berjanji dengan Allah, alastu bi rabbikum, bala wa syahidna. Aku saksikan bahwa Tuhan Allah itu Tuhan kami. Maka dia ingin membuktikan perjanjian itu dengan Allah. Jadi beri kesempatan buat dia, ya Bang. Iyalah dek, iya Bang, tapi ada satu kupinta. Apa itu dek? Karena di antara dua ini satu pilihan, Bang, aku atau dia yang hidup. Maka aku bilang, kau kan dah lama jumpa sama aku, biar kau terkenang aku, biarlah yang anak kita baru mau melihat bagaimana ciptaan Allah ini, kesempatan untuk dia hidup, aku biar pergi dulu ya Bang.
Begitulah tadi seorang ibu rela mengorbankan nyawa demi anaknya hidup melihat dunia untuk membuktikan bahwa dia hamba Allah yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi maksud saya tadi bukan saya membela pelacur, bukan membela perampok. Perampok pun tadi ayahmu, istilahnya saya sampaikan sama mahasiswa tadi, tak terpikirkan olehmu berapa kali dia hampir meregang nyawa, dikejar oleh orang kampung, dikejar oleh polisi, mau ditembak. Itukah yang kau hina dia sebagai perampok? Itukah yang kau hina dia sebagai pelacur? Harusnya kau berkata, ya Allah, akulah jalan membuat mak ayahku tobat dari pelacurnya dan dari perampoknya. Sehingga akhirnya ayah tadi mengatakan, ya Allah nak, suara itulah yang kami dengar baru kami berhenti dari kemaksiatan. Karena selama ini kami bermaksiat untuk membesarkan kamu. Karena orang tak ada peduli pada kami. Karena semua gila dengan hartanya masing-masing. Makanya emakmu melacur, aku merampok. Jelas Bu? Jelas Pak? Jelas Bu? Bila perlu pengumpulan kita ini kita tek-tekan kita. Siapa yang berkumpul 500 rupiah pun atau 5.000 rupiah per bulan, tinggal didata siapa yang miskin, siapa yang punya kekuatan, siapa punya kegiatan, siapa punya kelebihan, belikan mesin jahitnya, belikan apanya, arahkan dia, siapa yang mau berjahit sama dia yang miskin tadi. Nanti yang miskin tadi berkembang lagi nanti. Ini gagasan saya waktu mau jadi wali kota Binjai waktu tahun 2000 Pak. Waktu tahun 2000 saya mau jadi wali kota Binjai, tapi karena sepupu saya Bang Ali Umri yang jadi, saya tak jadi. Akhirnya saya ngambil jadi ulama. Artinya bagaimana? Tek-tekan kita. Siapa yang jago dalam menjadikan, membuat sawah kita makin bagus, siapa yang jago menjahit, siapa yang jago dan sebagainya. Kita punya modal, kita buka usaha. Majelis apa namanya ini Pak Ustaz? Forum Silaturahim. Punya gawean, kita punya tuh grosir. Forum Silaturahmi punya grosir dekat sama masjid, dekat sama pengajian. Kalau udah begitu, mereka-mereka itulah yang memegang harta dan tahta yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadi ke permukaan. Dan akhirnya mereka juga yang akan menasihati siapa-siapa yang jauh dari Allah. Akhirnya mereka pun akhirnya jadi dekat karena dihadapi dengan orang-orang yang dekat dan ditatih oleh forum silaturahim.